Bagaimana kalau kita pengen mengetahui ibadah kita diterima, mau puasa, mau sholat, apapun. Yang pertama, fokus kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan patokannya ini. Ntar akhirnya kita was-was setiap ibadah. Masuk ke bab was-was, ibadahnya nggak bakal benar. Serba banyak salahnya. Ada kan orang kalau mau sholat, Allah, astagfirullahaladzim, Allah, astagfirullahaladzim, Allah, wah, ceguk sekalian akhirnya. Yang paling sering bukan waktu sholat, waktu wudhu biasanya. Wudhu, astagfirullahaladzim, belum niat. Tadi udah belum ya? Kata para ulama kita, kalau ada orang wudhunya itu was-was, sampai ngabiskan air masjid, air musola, kolahnya habis gara-gara dia, cemplungin langsung orangnya. Wudhu di dalam tuh. Wudhu dalam. Nggak bakal was-was lagi dia. Ya. Karena kata Imam Ghazali itu, termasuk penyakit yang berbahaya itu was-was. Karena itu mengganggu bukan hanya ibadah, sampai ke istri, ke anak bisa ganggu itu. Karena seorang laki-laki kena. Luar biasa. Al-Baqi pernah ngurusi ada 2 atau 3 orang penyakit was-was. Ada yang was-was itu setiap bangun dia selalu bingung. Beb, saya bingung setiap bangun ada air, ini air kencing, air mani atau air madi atau wadi. Sehingga berpuluh-puluh tahun was-was. Ngefeknya apa? Rumah tangganya akhirnya hancur. Gara-gara was-was. Sehingga cara untuk menghilangkan was-was itu apa? Dilawan. Ya. Yang kedua setelah dilawan, itu was-was, tanya sama ustadz, ceritakan, kemudian ikuti pendapat ustadz. Kalau was-was biasanya enggak. Dia nanya sama ustadz banyak komentar, akhirnya pusingnya sampai pusing. Ngadepin orang was-was ini. Sehingga orang yang was-was, saya juga kemarin-kemarin di Cirebon pernah ngurusin yang kayak gini juga. Jadi kalau Anda was-was, tahu diri, saya ini was-was. Salah, saya was-was ini sadar dulu, salah saya. Tanya ustadz, ceritakan, setelah itu minta solusinya, ikuti, praktekkan. Saya pernah ngurus kayak gini, nanya lagi, beb saya gini, sudah habis-habis sampai mati pun tetap was-was ini orang. Kenapa? Kalau was-was harus dilawan. Kemudian ikuti pendapat ustadznya. Yang kedua, para ulama menjelaskan, kalau kita pengen tahu ibadah kita diterima tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita makin semangat. Jadi ibadahnya makin semangat, artinya berkah. Jadi kita makin bertambah. Contoh, puasa kita diterima atau tidak. Tapi ingat ya, jangan jadi tolak ukur. Ntar ada seudon sama orang. Oh ini puasa, tapi kok masih main gaple ini orang. Oh ibadahnya nggak diterima puasanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa gitu, ya. Tapi ini untuk melihat kepada diri kita sendiri. Jadi kalau ingin tahu, kita makin semangat ibadahnya. Puasa sudah berpisah dengan kita, tapi semangat sholat berjamaahnya nggak pernah absen. Isyaknya makin semangat. Kalau kita isya kan hampir rata-rata berjamaah, nyambung ke tarawih. Witir nggak pernah ketinggalan. Keluar bulan Ramadan dia makin semangat berjamaahnya, witirnya nggak pernah ketinggalan. Baca Qur'annya tidak pernah ditinggalkan. Ada orang semangat baca Qur'an, keluar bulan Ramadan, Qur'annya dijimat, taruh di ventilasi depan rumah. Diketemu lagi ntar tahun depan. Dibersihkan dulu sarang laba-labanya, di sana sudah banyak anaknya, cucunya. Nama wallahu a'lam bishawab.